Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, Tuhan telah menjaga hamba dalam melindungi hamba dalam peristirahatan tidur malam. Hamba dapat tidur dengan tenang, dengan nyaman, dengan sukacita, dengan bahagia, dengan damai sejahtera karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini, menikmati hari yang baru secara simultan. Umur hamba bertambah seri lagi, semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Bukan karena kekuatanku, kehebatanku, kemampuan dan kesanggupanku, tapi semua rahmat Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih. Oleh karena itu, hamba serahkan tubuh, jiwa dan roh hamba ke dalam tangan Tuhan pada hari ini, hari yang baru ini. Biar Tuhan yang memimpin hamba, menjaga hamba, melindungi hamba, memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan, agar hamba dapat melihat segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, mendengar segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, membaca segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan menonton segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan berpikir segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, serta berkata-kata dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, dan bertindak dalam segala sesuatu dengan hikmat dan bijaksana, agar hamba tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, beriman kepada Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan jatuh dalam dosa. Terima kasih Bapa, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuduskan hamba-Mu, ampuni hamba-Mu, suci kuduskan hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, serta hamba-Mu pada hari ini. Biar hamba tetap hidup penuh dengan beriman kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Membangun Strategi yang Efektif Menuju Kemenangan. Membangun strategi yang efektif menuju kemenangan. Teks Alkitab Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gentar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Pengenalan. Kemenangan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan,
tetapi merupakan hasil dari strategi yang efektif dan kerja keras. Dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 9, kita melihat bagaimana Yosua mempersiapkan diri untuk memimpin bangsa Israel menuju kemenangan. Ada beberapa poin yang perlu kita simak. 1. Membangun visi yang jelas. Yosua memiliki visi yang jelas untuk memimpin bangsa Israel menuju kemenangan. Kita juga harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan kita dan bagaimana mencapainya. 2. Poin 2. Mengembangkan strategi yang tepat. Yosua mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan yang ada. Kita juga perlu mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan kita. Poin 3. Membangun tim yang kuat. Yosua memiliki tim yang kuat yang terdiri dari orang-orang yang setia dan berdedikasi. Kita juga perlu membangun tim yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Poin yang keempat, percaya pada Tuhan. Yosua percaya pada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya untuk mencapai kemenangan. Kita juga perlu percaya pada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya untuk mencapai tujuan kita. Kesimpulan, membangun strategi yang efektif menuju kemenangan memerlukan visi yang kuat, strategi yang tepat, tim yang kuat, dan percaya pada Tuhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai kemenangan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Aplikasi. Buatlah visi yang jelas tentang tujuan Anda dan bagaimana mencapainya. Kembangkanlah strategi yang tepat untuk mencapai tujuan Anda. Bangunlah tim yang kuat yang terdiri dari orang-orang yang setia dan berdedikasi. Percayalah pada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya yang untuk mencapai tujuan Anda. Doa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang lemah dan kuat. Aku tahu bahwa membangun strategi yang efektif menuju kemenangan tidaklah mudah, tetapi aku percaya bahwa Engkau akan menolong dan memimpin aku. Aku meminta hikmat dan kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan strategi yang efektif. Berikan aku kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Aku percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk kehidupanku, dan aku percaya bahwa Engkau akan menolong aku untuk mencapai tujuan yang Engkau tetapkan. Tuhan, aku menyerahkan diriku kepadamu dan mempercayai strategi hidupku kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini Tuhan mengajarkan kami tentang prinsip-prinsip yang indah, yakni membangun strategi yang efektif menuju kemenangan yang Tuhan ajarkan lewat kehidupan Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Terima kasih Tuhan, biar strategi yang efektif menuju kemenangan ini kami terapkan dalam kehidupan kami dengan hidup bergantung penuh percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biar mereka memiliki strategi yang efektif membangun strategi yang efektif menuju kemenangan. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini
membangun strategi efektif menuju kemenangan dalam memimpin bangsa ini. Pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, dan Polri, TNI, dan kepemimpinan yang terkait di dalamnya, biar membangun strategi yang efektif menuju kemenangan dengan berharap kepada Ia, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, agar bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berkati lautan yang ada pada bangsa ini, daratan yang ada pada bangsa ini, udara yang ada pada bangsa ini. Biar Tuhan berkati hasil perikanan pada bangsa Indonesia ini, hasil pertambangan pada bangsa Indonesia ini, hasil pertanian pada bangsa Indonesia ini. Biar bangsa Indonesia diberkati dan setiap orang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan kirim benua ke benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia. Biar Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Biar setiap orang yang ada dalam dunia ini sampai di pelosok manapun mendengar nama Yesus Kristus. Nama itu harus diproklamirkan, nama Yesus harus dikumandangkan, disampaikan, diberitakan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Dan mereka yang diselamat menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, beribadah, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan mereka yang diselamatkan boleh siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman sujud menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Dan hamba berdoa juga biar sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, penguasa-penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, yang ada dalam pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Yang ada dalam permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Yang ada dalam peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Yang ada dalam kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa, negara-negara boleh aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kejahatan. Semua aman, hidup percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa tidak ada lagi peperangan, bangsa-bangsa tidak ada lagi peperangan, negara-negara tidak ada lagi peperangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, kota-kota kecil, pemimpin gereja, gembala jemaat, pendeta pendeta, dan umat Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan berkati, lindungi, sertai, biar gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia. Gereja Tuhan membawa salam bagi dunia, dan lewat gereja Tuhan banyak orang boleh selamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, khususnya sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Biar Tuhan memberkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para dosennya, para stafnya, berkati para pemimpinnya, berkati para mahasiswanya S1, S2, dan S3. Tuhan berkati, biar Tuhan kirim orang-orang boleh datang belajar di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2, dan S3. Dan semua yang terkait dengan Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan berkati keluarga Kristen. Mungkin mereka dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Biar keluarga Kristen tetap menjadi berkah, menjadi garam dan terang dunia. Dan lewat keluarga Kristen, banyak orang melihat Kristus di dalamnya dan boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua kami yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, di tangan, di kaki, di mata, penyakit di organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di usus, di lambung, di penyakit ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit saraf kejepit, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya sudah disembuhkan, kami yang percaya sudah dipulihkan, kami yang percaya sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit telah disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, kami yang percaya sudah pulih secara total, sembuh secara total, kami yang percaya sudah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini. Kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah Tuhan, dan berkat Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan kita, memberkati bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.